Sebanyak 37 korban tertimbun dinyatakan meninggal dunia, sementara diduga masih ada puluhan korban yang belum berhasil ditemukan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, sudah terhubung bersama kami jurnalis Transmedia Lukman Rozak dari lokasi kejadian di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam Lukman, mungkin Anda boleh ceritakan di TKP apakah upaya penyelamatan masih terus berlangsung dan apa upaya percepatan pencarian korban? Baik, ya benar sekali Diana. Hari ini upaya pencarian santri korban reruntuhan bangunan Musola Al-Khazini masih terus berlangsung. Tim penyelamat dari Basarnas, BNPB, dan TNI Polri bahu-membahu mempercepat proses evakuasi dan pemindahan material bangunan. Hal ini untuk memenuhi atau menjawab rasa kekhawatiran para keluarga korban yang takut jasad keluarganya atau jasad anaknya hancur. Untuk sementara itu, hingga sore tadi, pukul 6 Minggu sore, mayat atau jenazah santri Al-Ghazini, korban tertimbunnya bangunan musola yang sudah berhasil dievakuasi, itu sudah mencapai 45 korban. Seluruh jasad ini di saat ini setelah dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur. Dan hari ini total yang berhasil dievakuasi mulai dari pukul 00 Minggu dini hari hingga sore tadi itu sudah mencapai 19 korban meninggal dunia. Jadi total korban yang meninggal yang berhasil dievakuasi sejak terjadinya tragedi runtuhnya bangunan Al-Khazini hingga sore tadi itu sudah mencapai 45 korban jiwa. Oke, Lukman, ini artinya kan ada 45 orang yang sudah dinyatakan meninggal. Kemudian kalau saya lihat di belakang Anda ini kan juga aktivitas pencarian masih terus berlangsung. Kalau beberapa hari lalu itu kan pencarian manual diberlakukan, kemudian ada informasi terakhir bahwa sudah menggunakan eskavator. Saat ini upaya percepatan apa untuk bisa, kalau tidak salah sudah ada area yang di dalamnya yang diduga ini ada banyak begitu atau area tengah yang diduga ada banyak korban yang masih di dalam reruntuhan. Ya, benar sekali Valencia, Diana. Proses evakuasi ini masih terus dilakukan 24 jam non-stop. Petugas yang awalnya hanya menggunakan tenaga manusia atau manual, saat ini sudah dibantu dengan sejumlah alat berat seperti beko dan eskavator. Alat berat ini diterjunkan untuk membuat celah atau jalur bagi para tim penyelamat bisa masuk ke dalam lorong-lorong puing-puing bangunan sehingga bisa mengidentifikasi atau bisa mengendus adanya jenazah di dalamnya. Namun berdasarkan keterangan jam 6 sore tadi BNPB, upaya pembersihan dan pencarian dengan alat berat ini untuk sementara akan dikurangi karena untuk menghindari rubuhnya susulan atau ambruk susulan. Karena ini tiang ini masih terkoneksi dengan gedung lama. Jadi takutnya nanti kalau menggunakan alat berat atau dipaksakan menggunakan alat berat karena besi atau kolomnya ini terkoneksi dengan gedung yang masih berdiri, takutnya nanti yang masih berdiri ini juga ikut ambruk. Jadi ini masih dalam proses, mungkin nanti akan dilakukan pemotongan besi tahap per tahap sehingga tidak membuat gedung yang lainnya ikut terancam ambruk seperti itu, Valencia. Oke, terakhir Lukman, apakah hingga saat ini masih ada wali santri yang mungkin masih memantau dan juga mengawasi proses pencarian ini? Karena kalau kita lihat di media sosial dan juga berdasarkan berita yang juga Anda kirimkan, ini ada banyak sekali wali santri yang merasa dalam tanda kutip proses pencarian cukup lama begitu. Ya, sejak pertama kali tragedi ini terjadi, wali santri memenuhi Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran Sidoarjo. Mereka memang selain memang untuk mempertanyakan keberadaan anaknya, mereka juga dimintai keterangan atau didata oleh tim DVI Polda Jawa Timur untuk mengambil keterangan mungkin sidik jari, DNA,
yang berkaitan dengan data anak korban. Dan di belakang saya, Diana, ini baru saja ambruk Bayangkara Polda Jatim. Jadi ini satu persatu jenazah sudah mulai diangkat dan bau menyengat juga mulai terasa di sini. Jadi detik per detik, jam per jam jumlah korban ini terus bertambah, Diana, seiring selesainya proses pembersihan. Dan tadi berdasarkan data dari BNPB, bangunan yang berhasil dibersihkan ini sudah mencapai 80%. Artinya 20% lagi bangunan ini akan bersih dan insya Allah besok seluruh jenazah bisa diangkat dan dievakuasi untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk diidentifikasi oleh tim DVI. Seperti itu, Diana. Baik, kita harapkan dan juga kita doakan bersama-sama proses pencarian berlangsung dengan cepat, tapi juga berhati-hati supaya tadi yang Anda sampaikan begitu ya Lukman, tidak ada ambruk susulan begitu. Terima kasih atas laporan terkini Anda, jurnalis Transmedia Lukman Rozak dari lokasi kejadian di Sidoarjo, Jawa Timur.